Mau nanya nggak ini? Jangan boleh mau nanya. Marahin kan? Hah? Nggak marahin, ini cuma ini. Sahabatku, apakah kamu ingin bertanya kepada Habib? Silakan. Nah, itu nggak kan kalau itu kan. Nah, ya. Itu nggak kan, tenang kan ya. Silakan. Kalau kita membiasakan diri berpikir dalam bertindak, sebelum bertindak kita berpikir dulu, sebelum berbicara kita berpikir, itu sangat bermanfaat sekali. Jadi semua yang keluar secara sadar. Sadar. Tapi itu kalau semua orang gitu, Deddy Corbuzier kayaknya nggak ada konten. Klarifikasi. Klarifikasi, karena kan kontennya Om Deddy itu emang tempatnya klarifikasi. Takutnya tidak ada konten, ya kan? Makanya dia laku, karena banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak sadar. Gitu. Jadi itu ya pertama sadar. Sadar dulu. Pertama sadar. Habib? Yang kedua, sering memandang orang dengan pandangan maklum. Orang lain berbuat kesalahan, itu maklum, dia tidak tahu. Orang yang masih belum tahu ini seperti anak kita. Seperti anak kita sendiri. Jadi anak kita kalau berbuat salah kepada kita pasti maklum lah. Nah, kalau bisa memposisikan diri kita dengan kesadaran seperti ini, kita akan dengan mudah mengawal diri kita. Bukan kita dikendalikan oleh nafsu dan ego kita, tapi kita nanti bisa mengendalikan nafsu dan ego kita. Dan marah itu salah satu tirai yang paling tebal antara seorang hamba dengan Tuhan. Tirainya tebal sama Tuhan, tidak dideketin malaikat. Ya, jadi kalau betul. orang marah itu dan tadi kan bermadarat untuk badannya, juga untuk akhiratnya. untuk lahir batinnya batinnya, lahir batinnya. Lu Betul. pernah cek Kolesterol tinggi, kolesterol sama darah tinggi, tinggi, darah nah, pasti iya, tinggi. darah tinggi gitu. jantung. Jangan belum jangan gitu. Sebelum Ada, sampai ke tapi situ, maksudnya sabar. jantung saya ada gitu. Ada, Jangan iya. sangkain saya bilang nggak ada, bukan. Jantung ada nih. Ada kan jantung? Ada kan jantung? Iya. Ada jantung gitu, cuman nggak sakit. Nggak sakit, sehat gitu. Alhamdulillah sekarang. Itu tadi untuk orang menahan marah. Untuk orang yang sudah terlanjur pecah marahnya, Nah, Gimana tuh? supaya dia segera padam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan siapa yang marah dianjurkan merubah kondisinya. Jadi kalau dia marah dalam keadaan duduk, diperintahkan berdiri. Supaya ingat, karena banyak orang yang sadar marah tadi, itu ya, kemudian berwudu, jalan tinggalkan tempat berwudu, atau ketika dalam kondisi marah berhadapan dengan seseorang, atau kalau di rumah umpamanya dengan istrinya atau dengan anaknya dalam kondisi marah, itu orang sedang tidak sadar pasti akan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak terkontrol. Kalau kita tahu kita dalam kondisi marah ini tidak terkontrol, lebih baik pada saat marah keluar dulu, tinggalkan tempat dulu. Nanti ketika sudah dingin baru kembali menjelaskan. Misalnya kita di kamar sama istri marah, keluar kamar, keluar, ngopi dulu, ya. ngopi, ya. Atau di rumah keluar ke depan, keluar ngopi. ya. Sayyidina Ali itu pernah dalam riwayat Nabi Muhammad, namanya juga manusia ya, rumah tangga Nabi itu juga ada cekcok. iya. Tapi Nabi menyelesaikan dengan Jadi baik. biasa kan kalau ada cekcok. Namanya manusia bukan malaikat, harus bertahap juga. Orang latihan sabar itu bertahap, tidak bisa seperti minum kapsul regen dari sini langsung jadi orang sabar, nggak bisa juga. Kalau proses itu juga dimaklumi. Proses itu kita aja memandang anak kita pada waktu dia belajar berjalan jatuh, kita maklumi dia. Nah, apalagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika kita berniat belajar bersabar, kemudian di dalam proses itu pecah lagi marah kita, tapi kita menyesali itu, kemudian berusaha lagi sambil memohon kepada Allah, itu Allah memandangnya dengan pandangan iba. Itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala proses tadi. Saya ceritakan tadi, Rasulullah waktu itu datang ke rumah putrinya Fatimah, mendapati Fatimah sendiri dalam keadaan sedih. Nabi waktu itu punya keperluan dengan suami Fatimah ini yang bernama Ali bin Abi Thalib, menantunya ini ya. Kemudian bertanya, di mana suamimu? Kata Fatimah, kita tadi baru habis cekcok.
baru habis marahan gitu ya. Di mana suamimu sekarang? Kata Fatimah, dia keluar. Biasanya kalau dia keluar dalam keadaan jiwanya tidak tenang, dia pasti keluarnya yang dituju adalah masjid. Itu lihat itu, keluarnya dia tidak ke tempat Jadi yang tidak keluar baik. pun ke tempat yang baik. baik juga. Ke tempat yang baik lah. Kalau kita dalam kondisi marah keluar ke tempat teman yang tidak baik, tambah marah kita, tambah panas. Ini juga kadang suntuk, marah, keluarnya ke klub malam. Klub malam, kafe. Tidak menghilangkan masalah, itu menambah Nambah masalah masalah. di atas masalah. Misalnya ke kafe, Bib. Dia kan kalau kafe cuma minum kopi itu. Lebih baik tetap ke Lebih baik ke tempat yang baik lah. ya kayak Regen Masjid. kesini nih sekarang. Iya. Ya, Minta atau nasihat. ke tempat teman yang bisa memberikan masukan yang positif, nasihat yang baik. Tapi kadang teman yang justru Iya, ya makanya kita harus pandai-pandai mencari teman. mencari teman, pandai-pandai menyampaikan permasalahan kita. Ini orang bisa menyelesaikan atau menambah nanti. Cuman ngomporin. Iya, nah itu Sayyidina Ali pergi ke masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyusulnya ke masjid. Sampai di sana didapati Sayyidina Ali sedang tertidur. Dulu masjid kan alasnya pasir ya, Pasir. tidak ada lantai seperti sekarang. Lalu Nabi membangunkan Sayyidina Ali, mengatakan, "Gum ya Aba Turab, bangun hai orang yang ada tanahnya." Sejak itu dijuluki Abu Turab, orang yang ada tanahnya Di pipinya. di pipinya itu karena dia tidur di masjid. Saya juga pernah nih, kebetulan banget nih kejadiannya hampir Juga mirip. kelar-kelar kan dari tadi, tapi nah ini itu Namanya kan permasalahan manusia juga banyak. Udah gitu saya baru kali ini ikut kajian gini. lama-lama saya yang marah ini kayaknya. Ingat, harus memaafkan. Ya, Iya. Ini Nggak boleh, iya. maafkan dan berbuat berbuat baik. baik. Nih, luar biasa berarti ya. Dia udah Kalau berbuat enggak baik. gua kasih Iya. tisu, gua bakar. Tidur saya ntar ya. Nah kalau ini nih, Bib, saya keluar kamar terus saya kesel sama diri sendiri gitu. Kenapa Iya. sih saya nggak bisa ini Nggak bisa istri itu baik nurut gitu gitu, ya. Iya. segala macam gitu. Nah, makanya ketika dalam kondisi marah itu Nabi kan memerintahkan memindah kondisi tadi. Termasuk keluar dari ruangan. Itu kan pada saat keluar dari ruangan pertama kali kan pasti masih sisa amarah tadi masih kuat. Iya. Diamkan biar dia berproses, biar hilang dulu. Karena sudah meledak kan? Iya. Sudah meledak. Biar dia hilang dulu, nanti lama-lama kan hilang. Terus nanti kembali melihat istrinya dengan wajah yang lain lagi, sudah dengan Ganti istri. adem lah, Oh, bukanlah, bukan. masa ganti istri. Oh iya, maaf, saya kira nambah lagi gitu. itu kok malah ganti. Kalau buku nikah hilang baru Iya. nikah Iya enggak dong. dicetak lagi. Cetak lagi, dipercetakan banyak. Oh gitu ya. Jadi kita keluar untuk Iya. Jadi itu tidak apa-apa, itu ada Nggak apa-apa, itu ya. proses manusiawi. Udah nih Gen berarti. Nah, kalau saya sih udah sebenarnya ya, Oke. Bi. Cuman nih, tadi nih lu mau nanya nggak? Jangan seakan-akan hidup paling normal lu ya. Nggak mau nanya kayak cuman ini. Coba gimana kalau misalkan kita dengar kesimpulan yang udah di ini. Ngapain dia yang nyimpulin dia Dia denger nggak nih? Dia denger nggak nih? Nah, Soalnya dia kayaknya cuma dia gini. mau nyoba, ini sabar nggak? Ini saya lagi ngetes kesabarannya Iya. gitu. Mau nanya nggak? Ini jangan boleh Jangan mau nanya. marahin, Gen. Hah? Nggak marahin, ini cuma gini. Sahabatku, apakah kamu ingin bertanya kepada Habib? Silakan. Nah, itu nggak kan kalau itu kan. Nah, iya. Itu nggak kan, tenang kan ya. Silakan bertanya. Jadi gini Bib, kan kalau marah-marah itu kalau buat bilangin ke teman itu masih gampang. Tapi kalau buat bilangin ke orang tua sendiri tuh rada susah ya. Kayak orang tua tuh marah-marah, kita udah bilangin, tapi kita malah dimarah-marahin lagi. Itu gimana ya Bib cara nanggepinnya? Maksudnya Nah, jadi ini maksudnya, memberitahu Bib, orang tua yang marah-marah. orang tua yang marah-marah dan posisi dia salah, Habib. Jadi orang tuanya salah, Mm-mm. kemudian marah-marah, terus dia sudah kasih tahu nih, tapi tetap marah-marah. Nah, kalau ke teman kan gampang gitu. Iya, Nah, kalau sama orang tua nih gimana? Kan kalau kita kan pahamnya, wah orang tua nih kita harus Iya, betul. repot lah. Menasehati itu harus pertama dengan hikmah dan mau'idhah al-hasanah. Hikmah itu ilmu yang diliputi oleh kebijaksanaan. Jadi dan mau'idhah al-hasanah itu memilih kata-kata yang tepat yang bisa diterima oleh orang yang mau kita nasihati tadi, juga suasana yang tepat. Menasihati itu bukan sekedar menyampaikan kebaikan, menyampaikan dalil. Misalnya ada orang marah, kita bilang, marah itu nggak bagus loh.
La taghdab. La taghdab. Atau marah itu tidak bagus loh. Kecuali kalau tadi sahabat itu memang dia minta nasihat. Iya, Lain kan. iya. Nabi mengatakan langsung. Tapi ini ada orang marah, kemudian kita mengatakan, marah itu nggak baik loh. Orang yang marah itu bilang, saya juga sudah tahu marah itu nggak baik. Semua orang kan tahu marah nggak baik. Ya kan? Bagaimana caranya supaya dia itu sadar tidak marah lagi? Kalau kepada orang tua, memberi nasihat orang tua itu tidak boleh berkesan menggurui, digurui oleh anaknya sendiri. Dia pasti akan tersinggung lah sebagai orang tua. Kemudian memilih kata-kata yang mudah diterima oleh orang tua tadi. Umpamanya, jangan menasehati saat dia marah. Biarkan dulu dia marah, selesai marahnya. Selesai dulu. Atau memilih waktu lain, bisa menasehati, umpamanya marah-marah itu kata dokter, umpamanya. Bisa menjadikan darah tinggi, supaya dia tahu. Nanti kalau dia sudah menyadari itu, masuk ini di agama juga nggak boleh. Makanya agama melarang. Itu agama kalau melarang itu pasti ada efeknya di dalam, fisik di dalam kehidupan. maupun batin. Ya, Apalagi di dalam batin. kehidupan secara lahir ataupun batin pasti ada efeknya. Kalau sama sekali tidak ada cara, buntu, paling tidak berdoa. Karena yang merubah kondisi seseorang, yang membolak-balikkan hati adalah Allah SWT. Kalau mentok di ru'yah mungkin. Atau ini bisa juga kayak muterin dakwah kenceng-kenceng gitu mengenai dosa marah-marah gitu. Ya. Biar jadi dia, jadi kan gitu. Ini loh gitu. Tambah marah lah dia nanti. Tambah marah. Ustadznya yang dimarahi. Iya, masa mau marahin bukan saya, ini mah gitu-gitu aja. Kalau nggak bisa juga ya. Kalau enggak nyatanya pakai laptop lu yang diambil, ya dikasih. Bib, yang tadi kan sempat ngomong tuh, katanya ada marah-marah yang baik. Oh iya. Oh iya. Dia pokoknya kalau marah-marah suka, Bib. Iya, gitu. Mau cari pembenaran nih. Bukan mau cari Nah, marah Sebetulnya yang baik. di dalam Al-Quran, Allah itu juga marah. Dan Allah itu zat yang maha sabar, yang maha santun. Tapi pernah marah. Tapi Allah marah. Allah marah terhadap orang-orang yang berbuat keburukan dan berbuat maksiat. Marah itu merupakan kecemburuan di dalam hati terhadap orang-orang yang melanggar hal-hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastilah setiap orang yang baik pasti dia tidak akan suka melihat keburukan di muka bumi. Harus timbul kemarahan di dalam diri kita ketika melihat perbuatan mungkar di depan kita, perbuatan buruk di depan kita. Harus ada sifat di dalam diri kita ini tidak suka sama itu, marah Bahkan dengan perbuatan itu. Tapi marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini melanggar perbuatan yang baik. Pertama itu. Yang kedua, menyelesaikan kemungkaran itu dengan cara yang benar. Tadi itu hikmah wal mau'izatil Dengan hasanah. cara yang benar. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak baik itu marah, kemudian dia mencaci orang itu, ya berarti itu salah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu disebutkan di dalam riwayat, kalau istrinya atau ada orang siapapun merampas haknya, Nabi tidak pernah marah. Tapi kalau orang merampas hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan berubah wajahnya menjadi merah, marah. Jadi Nabi itu kalau marah tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tapi terlihat kecemburuan di dalam hatinya itu sampai tampak di wajahnya, menunjukkan dia tidak suka. Regen merah terus wajahnya. Iya, kalau ini saya lagi ada ini perawatan. Kira. Jadi marah asalkan tentang hal-hal yang baik itu harus. Orang kalau melihat sesuatu yang tidak baik harus tidak suka. Tapi tetap keluarnya jangan marah-marah. Iya. Cara yang baik. Dengan Tapi cara yang baik. dalam menghadapi itu bukan dengan marah-marah, karena kalau dengan marah-marah tidak akan menyelesaikan masalah, justru bisa memperburuk mungkin. Iya, memperburuk justru. Kalau dia marah melihat keburukan, kemungkaran, kan dia bukan marah dengan zatnya orang itu, tapi marah dengan kemungkarannya. Iya. Marah kepada kemaksiatan yang merusak orang itu. Justru mungkin karena cinta dia sama orang itu, ya. Pengen nyelamatin orang itu jadi baik. Sama seperti seorang bapak atau seorang ibu ketika melihat anaknya malas. Marah nggak dia? Marah. Marah, tapi marahnya marah cinta. Gitu. Tapi marahnya ibu dan bapak pun kan dilarang sampai memukul. Iya.
Pasti dia cuma menampakkan saja wajah tidak suka, memberi pelajaran kepada anak itu, wah ini perbuatan yang tidak baik. Kita tidak boleh meridhoi perbuatan mungkar. Oke, alhamdulillah siraman sekali dari tadi. Sudah. Gimana? Wah itu kan taksi online, semoga selamat sampai tujuan, Amin. rezekinya lancar ya. Amin. Saya sudah mulai mendoakan ini. Alhamdulillah. Iya. Lu ini dong kasih bonus kan bisa. Kan tadi bukan hanya memaafkan, ngasih kebaikan. Saldonya habis, jadi belum bisa ngasih karena saldonya beneran habis. Oke, berarti nggak akan marah-marah lagi kan ya? Insya Allah. Tapi kalau misalkan ada yang berbuat buruk ya saya bisa marah ya, cuman dengan cara yang baik. Oke. Yaudah berarti Habib Husein Nabil, terima kasih nasihatnya. Soalnya tadi walaupun bajunya sudah sama tapi nasihatnya masih belum, masih agak mental. Nah sekarang udah insya Allah Gen ya. Saya udah mulai mengerti. Terima kasih. Alhamdulillah. Habib. Alhamdulillah. Sama-sama. Oke Gen ya, Ya. udah ya. Lu mau Saya juga langsung mau pamit ini, kebetulan kan saya jadwal pamit ya. Oh ya. Ini bukan sombong ya, Ya. bukan sombong, cuman saya pesan ini dulu deh. Halo, assalamualaikum. Loh, ya kan saya udah kasih tahu titiknya Pak, kenapa ke sono lagi? Di titiknya aja sesuai aplikasi. Ya, udah, ya udah. lu marah-marah lagi. Bentar sih marah-marah. Baru dikasih tahu. Nah kan nggak sadar kan? Terus saya telepon lagi dah. Lu Assalamualaikum, Pak. Mohon maaf tadi dibajak handphone saya sama seton ya. Sesuai titik aplikasi ya Pak ya. Ya, udah nggak Pak. Bapak mau keliling-keliling dulu silakan Pak. Bapak mau pulang dulu, jemput saya ntar-ntaran aja nggak apa-apa. Ya, oke terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, juga gitu juga, Gen. Masa dia suruh keliling-keliling dulu? Nggak gitu juga. Lu gak marah tapi zolim. Bensin habis ntar tuh orang. Bisa telepon lagi nih. Lama-lama saya yang dizolimin, pulsa saya habis. Lu makin ribet. Yaudah, Habib, kita mau selesaikan di luar aja, Habib. Ya, insya Allah. Terima kasih, Habib. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.